Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan usaha dakwah beliau, alhamdulillah hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai ke tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan hidayah Allah yang Allah telah berikan kepada kita bisa terus berada dalam dekapan kita dan kita diwafatkan dalam hidayah tersebut, dalam husnul khatimah. Bapak dan Ibu sekalian, kita mohon pada Allah, meminta mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang kemudian bisa kita amalkan serta kita sampaikan kepada keluarga terdekat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hal yang sebetulnya banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kalau orang sudah kepepet, Pak. Pasti yang dilakukan adalah meminjam ya, atau berhutang. Nah, ini bagaimana sebetulnya Islam mengatur tentang masalah utang piutang ini, masalah pinjam meminjam ini. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi satu hal yang tidak termasuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena ini kadang sudah menjadi satu kebiasaan di tengah masyarakat kita, maka yang perlu kita ketahui saat ini adalah bagaimana Islam mengatur tentang utang piutang atau pinjam meminjam ini. Ya. Kalau kita lihat secara umum, bahwasannya utang dalam bahasa Arab itu ada dua istilah, ya. Ada dua istilah, ada dua pengertian. Nah, dalam Islam, istilah itu ada yang disebut dengan dain, ya. Ada yang disebut dengan al-qard. Oleh karena itu para ulama kemudian menyimpulkan faqullu qardin dainan wa laisa kullu dainin qardan.
Ya, kalau bahasa kita dain ini lebih masuk kalau diterjemahkan dengan bahasa utang. Sedangkan kata qard itu lebih pas kalau diterjemahkan dengan kata pinjaman. Sebetulnya kedua hal ini sama aja gitu ya. Baik utang maupun pinjaman bentuknya adalah sesuatu yang kita peroleh dari orang lain. Fakullu qardin dainan, setiap pinjaman itu masuk dalam kategori dain, ya, utang. Wa kullu faddainu walaisa kullu dainin qardan, dan tidak semua utang itu disebut dengan pinjaman. Faddainu huwa kullu ma wajaba fi dhimma fa huwa ammu minal qard, sehingga yang disebut dengan dain itu sifatnya lebih umum, lebih general ketimbang pinjaman. Ya. Nah, dalam istilah kita di dalam Islam, apa yang disebut dengan dain atau utang ini? Itu apa-apa yang berada dalam tanggungan. Ya, karena adanya pinjaman atau harga penjualan, istiqrad atau sewa yang belum dibayarkan penyewa atau yang sejenisnya. Ini yang disebut dengan dain, utang. Ya. Jadi ada sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Ketika kita melakukan jual beli, tapi jual belinya tidak cash, tidak tunai. Jual belinya dibayar dengan nyicil atau ngangsur. Ya. Maka uang yang belum terbayarkan, ya, jual beli yang belum lunas itu, maka yang belum lunas itu disebut dengan dain, utang. Ya, kalau dulu Bapak Ibu kita ingat banyak saudara-saudara kita yang biasanya melakukan jual beli tidak tunai atau jual beli nyicil ini biasanya banyak orang Tasik, Pak. Ya, yang suka keliling dulu tuh. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Kalau dulu orang Tasik kan. Semua perabotan itu bisa dibeli secara cash maupun dibeli dengan nyicil, ya. Itu memang spesialisasinya saudara-saudara kita yang dari Tasik. Dari barang yang paling kecil sampai yang perabotan rumah tangga yang paling mewah, gitu. Dari mulai panci sampai kulkas, rice cooker dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau ada pembayaran yang belum lunas, ya, maka itu disebut dengan utang. Begitu juga dengan kalau anak-anak kita ngekos, Pak. Ya, mungkin ada yang sudah kuliah gitu kan. Akhirnya harus jauh dari rumah. Ya, dia punya tempat yang dekat kampus. Ngekos, nyewa satu tempat yang cukup untuk ditempati oleh satu atau dua orang. Kecuali kalau bentuknya rumah itu bisa bersama-sama. Ada harga sewanya. Satu tempat kosan, ya, yang ukuran sekian kali sekian, misalnya satu bulannya kalau pakai AC 2 juta sebulannya. Kalau nggak pakai AC 1.200.000 misalnya. Nah, kalau itu belum dibayarkan uang sewa itu, maka uang sewa yang belum terbayarkan menjadi utang. Ini kaitannya dengan istilah utang. Wa kullu ma sabata fi zimmah, apa-apa yang berada dalam tanggungan. Sesuatu yang belum dibayarkan dari uang sewa, sesuatu yang belum dibayarkan dari jual beli secara nyicil itu yang disebut dengan utang. Atau bisa jadi pinjaman ketika kita butuh, misalnya buat anak sekolah, buat mungkin sebagian orang hidupnya itu pindah dari satu utang ke utang yang lainnya karena memang pendapatannya nggak cukup, ya. Untuk ongkos ke tempat kerjanya, akhirnya dia harus utang, harus minjem, ya, utang. Nah, sesuatu yang dia pinjam ini
Ketika belum dibayar, maka itu menjadi utang. Yang membuat faddainu a'am minal qard. Ya, kata utang, kata ad-dain di dalam Islam itu lebih umum ketimbang kata al-qard. Ya, al-qard itu lebih diartikan dengan pinjaman. Nah, kemudian bagaimana para ulama memberikan definisi terkait dengan al-qard, gitu ya. Wa huwa daf'u malin 'ala sabilil ihsan wal irfaq. Ya, al-qard atau pinjaman ini adalah dalam istilah syariahnya memberikan harta untuk menolong sesama bagi yang akan memanfaatkan harta itu dan mengembalikan penggantinya. Ya. Wa tamlikuhu liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Ya, kalau kita minjam pasti harus mengembalikan. Ya, kecuali yang meminjamkan nanti ridho atau ikhlas uang yang dipinjamnya itu tidak diganti. Nah, qard ini bisa bentuknya barang atau bisa bentuknya uang. Tuh. Ya, nanti kalau ada yang minjem berupa barang, misalnya pinjam mobil, itu masuk dalam kategori qard secara umum. Nah, setiap qard adalah dain, tapi tidak setiap dain adalah qard. Sehingga kita bisa memahami istilah utang dalam istilah agama kita itu ada dua. Ada yang disebut dain dan ada yang disebut qard. Atau dalam ayat lain ketika Allah mengatakan alladzi yuqridullaha qardan hasanan. Ya, dan orang-orang yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, ini bahasa qard juga dipakai ketika kita memberikan pinjaman kepada Allah. Ya, Allah menggunakan kata pinjaman karena Allah akan mengganti itu dengan yang lebih baik. Ya. Nah, ini kaitannya dengan dua bahasa, dua istilah yang dipakai dalam agama kita. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana munculnya utang? Ya, munculnya utang di dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah jelaskan, utang itu bisa muncul, bisa jadi karena pinjaman. Ya, kita lagi butuh uang, minjem ke tetangga sebelah, kita lagi butuh uang, minjem ke teman kantor kita. Ya, bisa jadi ketika kita misalnya lagi makan siang ternyata nggak bawa uang, ketinggalan dompetnya. Maka kita minjem sama teman, pinjem dong buat apa? Buat bayar makan siang. Gitu. Jadi sekarang alhamdulillah dengan adanya uang digital itu kemana-mana kan kita selalu bawa HP, Pak. Gitu. Terus kemudian ada apa? Ada barcode kan gitu ya. Bayarnya pakai apa? Pakai QRIS. Gitu. Sehingga nggak perlu bawa uang cash lagi. Dengan cukup membawa HP asalkan ada sinyalnya, bayarnya bisa langsung di shot, gitu ya. Nah, kalau kita lagi nggak bawa uang atau nggak punya uang, maka kita pinjam. Nah, hutang itu bisa muncul karena disebabkan oleh pinjaman. Nah, hutang juga bisa muncul karena apa? Karena ada transaksi jual beli tidak tunai, alias jual beli nyicil. Tuh, ya. Kemudian juga utang bisa muncul karena disebabkan ada uang sewa yang belum dibayarkan. Atau kita punya proyek kerjasama misalnya. Ya, proyek kerjasama yang kalau ada hasil itu harus dibayarkan bagi hasilnya. Ya. Tapi kalau bagi hasilnya sudah ada tapi belum dibayarkan, maka ini juga bisa menjadi hutang. Utang bagi hasil yang belum dibayarkan. Ya. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan kita bisa jadi punya utang kepada pihak lain, kepada orang lain. Nah, tapi jangan kemudian ketika misalnya ibu-ibu lagi butuh uang nih, bahasanya bukan ngutang sama bapak, Pak pinjam uang dong gitu. Kalau ibu-ibu sih minta aja sama bapaknya ya. Nah, ini yang menyebabkan utang itu muncul di tengah-tengah kita. Ya kan ada satu kebutuhan misalnya. Nah, selanjutnya bagaimana hukum pinjaman secara umum, ya? Secara umum.
Islam menghukumi bahwasanya pinjaman secara umum, secara general itu adalah mubah, boleh. Jadi kalau ada yang butuh, ada yang memerlukan uang atau memerlukan barang yang lainnya, maka dihukumi melakukan utang atau melakukan pinjaman itu dibolehkan di dalam Islam. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ana rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadha ba'iran, ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ngapain? Yataqadha ba'iran. Nagih utang kepada Nabi. Ya. Ini orang datang ke Nabi cuman pengen nagih utang. Pada saat itu Nabi utang, ya. Utangnya berupa apa? Berupa onta. Nabi minjem onta yang sudah dijanjikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat laki-laki itu datang kepada Nabi ditagih hutangnya berupa onta, maka Nabi mengatakan u'tuhu, tolong dibayarkan. Jadi Nabi bilang sama sahabat, tolong utangnya itu dilunasi, ya. Faqalu ma najidu illa sinnan afdalu min sinni. Ya Rasulullah, kita nggak punya onta, ya, seperti yang dulu dipinjam oleh Rasulullah SAW, ya, kecuali ontaknya itu lebih tua, usia ontaknya lebih tua ketimbang yang dipinjam. Nah ini kenapa para sahabat kemudian mengatakan ontak yang mereka punya, yang Rasulullah SAW punya itu usianya lebih tua. Ya, karena nanti pengaruh terhadap zakat dari usia onta, Pak. Onta yang sudah usia 5 tahun itu wajib untuk dizakatkan ketika sampai jumlah tertentu. Nah, makanya di sini usia onta itu berpengaruh. Ya. Mana jidu illa sinnan afdal min sinni. Onta yang dimiliki Rasulullah SAW saat ini itu lebih baik, lebih bagus ketimbang onta yang dulu dipinjam dari lelaki itu. Faqala rajulu awfayatani awfaqallah. Ya, kemudian lelaki yang tadi datang nagih itu mengatakan, berikanlah kepadaku, nanti Allah yang akan membalasnya. Jadi karena lelaki ini lagi butuh terhadap onta yang pernah dipinjam oleh Rasulullah, dia mengatakan udah nggak apa-apa, dia dibayar dengan onta yang lebih bagus juga gitu. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tuhu. Lalu Rasulullah mengatakan, ya udah kasih aja tuh onta yang lebih bagus itu untuk bayar utang saya yang sebelumnya kepada lelaki ini. Nah, kemudian fa inna khiyarin nasi ahsanahum qada'an. Karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik menunaikan janjinya. Yang paling baik di antara manusia adalah yang paling baik ketika membayar utangnya. Jadi kalau utangnya 1 juta, ya, utangnya 1 juta, kemudian dia punya uang lebih pada saat membayar, nggak apa-apa dilebihin. Ya. Fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang ketika membayar hutangnya itu lebih baik ketimbang yang dia pinjam. Nah, nanti jangan berhenti sampai di sini, Pak. Masih ada syaratnya lagi. Ini hadis yang pertama yang menyatakan berhutang itu boleh. Wajhu dilalahnya kalau utang itu nggak boleh, Nabi nggak bakal minjem. Nabi minjem ontak pada saat itu. Dari Asad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, li'an uqrida marrataini ahabbu ilayya min an atasaddaqa marrah. Kata Ibnu Mas'ud, saya minjemin orang itu lebih saya sukai. Jadi minjemin orang 2 kali itu lebih saya senangi
ketimbang saya bersedekah. Itu kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Uqridu marrataini ahabbu ilayya. Memberikan utang 2 kali itu lebih aku cintai, yang memberikan pinjaman, ketimbang aku bersedekah 1 kali. Ini menandakan bahwasanya meminjam atau mengutang itu juga sesuatu yang dibolehkan. Kalau nggak boleh, tentu sahabat ini yang paling pertama tidak melakukan pinjam-pinjam atau utang piutang. Begitu juga yang ketiga, naqlal ijma' ala dzalika. Para ulama sepakat bahwasanya yang namanya utang piutang itu hukum secara umum adalah dibolehkan. Jadi mubah hukumnya. Ya. Ini secara umum, utang piutang, pinjam meminjam secara umum dibolehkan. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kapan kemudian utang itu berubah dari yang namanya mubah ke utang yang haram? Ya, al-qabdul mustahabun lil muqrid wa mubahun lil muqtarid. Ya, disukai bagi pemberi pinjaman dan mubah bagi peminjam. Nah ini hutang bisa berubah posisi yang dari tadinya boleh menjadi tidak boleh. Hutang yang tadinya mubah bisa berubah menjadi haram. Nah, al-iqradu minal umur tayyibah allati yaqumu bihal muqrid. Ya. Meminjamkan orang itu adalah sesuatu tindakan yang baik dan mulia. Karena apa? Dengan meminjamkan, dia memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan. Bapak Ibu kebayang ketika misalnya anak sakit, BPJS nggak punya, harus ke rumah sakit, apalagi harus ke UGD misalnya. Kebayang nggak punya duit, Pak? Triwuhnya kayak apa gitu kan? Mau ke rumah sakit takut diminta DP duluan. Gitu. Kalau nggak ngasih DP, rumah sakit nggak ngasih pelayanan. Kan begitu yang ada ya. Nah, orang yang lagi kondisinya kesusahan, kalau ini nggak dibawa anaknya ke rumah sakit, pertolongan pertama nggak didapatkan. Bisa jadi kematian akan kena kepada anaknya. Dalam kondisi seperti ini maka meminjamkan uang itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Karena meringankan orang yang membutuhkan. Ya. Maka al-iqradu minal umuri thayyibah allati yaqumu bihal muqrid. Meminjamkan uang, ngutangin orang itu adalah satu yang mulia, pekerjaan yang baik. Fahuwa yaqumu bi musa'adatin wa i'anatil muqtarid ala qada'i hawaijihi waltizamatihi. Karena dengan meminjamkan, dengan ngutangin, dia bisa meringankan beban orang lain. Ya, summa yaruddu badlahu duna ziyadah. Kemudian mengembalikan utang atau pinjaman itu, ya, gantinya duna ziyadah, tanpa adanya kelebihan. Ya. Jadi hutang yang dibolehkan itu adalah hutang yang nanti pada saat mengembalikan tidak diperjanjikan, ya, ada lebihannya. Kemudian timbul pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, kok tadi Rasulullah SAW minjem onta digantinya dengan onta yang lebih bagus, ya? Pak Rasulullah memberikan onta yang lebih bagus ketika ngulangin pinjamannya. Nah, kalau kita tidak memperjanjikan atau tidak diminta, kemudian atas inisiatif peminjam mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih bagus, maka hal itu termasuk yang dibolehkan. Karena tidak diperjanjikan dan tidak diminta, bahkan kita tidak menjanjikan. Itu syaratnya. Kita boleh minjemin, ngembaliin dengan sesuatu yang dilebihkan, tapi tidak diperjanjikan, tidak dipersyaratkan, dan tidak diminta bahkan tidak dijanjikannya. Itu hutang yang dibolehkan di dalam Islam, bahkan termasuk sesuatu yang baik dalam rangka untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan ini pekerjaan yang sangat mulia.
Kemudian bagaimana yang diharamkan, tidak dibolehkan di dalam Islam? Ya. Huwa kullu qardin jara manfaatan. Ya. Pinjaman yang kemudian mengambil manfaat, mengambil kelebihan, ya, sesuatu yang diperjanjikan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Semua pinjaman jara manfaatan yang menimbulkan manfaat, ya, maka hal tersebut termasuk yang diharamkan. Fahuwa min babi riba al-muharram. Ya. Wa hadza jaa fi hadisin Abi Burdatan, ya, qala ataitul Madinah. Jadi Abi Burdah ini bercerita, kami mendatangi kota Madinah. Falaqaitu Abdullah bin Salam. Ya. Maka kemudian kami bertemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah satu orang Yahudi yang masuk Islam. Faqala ala tuji'u fa ut'imuka suwaikon aw tamran tadkhulu fi baitin. Ya. Kata Abu Burdah, ya, ketika berkunjung ke Madinah, dikatakan, tidakkah sebaiknya kamu berkunjung ke rumahku? Jadi diajak, yuk main yuk ke rumah saya dulu gitu. Dan disuruh mampir, Pak. Suruh mampir. Nanti akan kita suguhin makanan deh gitu, yang terbuat dari tepung dan kurma. Ya. Jadi mampir dulu ke rumah, nanti kita suguhin nih, makanan. Ya. Itu yang sambutan ke Abu Burdah ketika mereka datang ke Madinah. Ya. Kemudian beliau berkata, innaka bi'aqdin riba biha fashin. Sungguhnya kamu sekarang berada di negeri yang praktek riba itu sudah merajalela. Ya. Idza kana laka 'ala rajulin haqqin, jika kamu bersama seseorang yang benar, akan kutunjukkan kepadamu orang yang memiliki buah tin dan gandum serta biji-bijian. Ya. Aw hamrin syair aw hamrin qattin fala ta'khudhuhu fa innahu riba. Maka janganlah kamu mengambilnya, karena itu barang yang berasal dari hasil riba. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pinjaman yang diharamkan, yang di dalamnya ada sesuatu yang bermanfaat yang diambil atau diperjanjikan. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini dalam praktek kita ya, di tengah-tengah masyarakat, kalau kita pinjam 1 juta, maka ada tambahan 100.000 gitu, sehingga ketika mulanginya 1,1. Nah, apa hukumnya ketika terjadi transaksi seperti ini? Maka dalam Islam ada beberapa hukum ya yang muncul ketika kita melakukan ini. Nah, hukum yang pertama adalah haram. Jika kelebihannya yang 100.000 itu diperjanjikan oleh kedua belah pihak, ya, antara peminjam dan yang meminjamkan. Yang kedua, hukumnya haram jika diminta oleh pemberi pinjaman. Ya. Jadi kalau diminta, saya pinjemin 1 juta ya, tapi nanti balikinnya 1.100.000. Karena ini diminta. Kemudian haram hukumnya jika penerima pinjaman itu menjanjikan, tolong dong pinjemin 1 juta, ntar pulangnya, kembalinya saya lebihin deh 100.000. Ini penerima pinjaman menjanjikan pada orang yang ngutangin, ntar saya tambahin deh 100.000 pas ngulangin. Maka ketiga praktek seperti ini, ya, baik diperjanjikan semuanya sepakat gitu kan, semuanya sepakat karena memperjanjikan, maka ini masuk dalam kategori haram. Ya, mungkin ada pertanyaan di antara kita, kan semuanya sama-sama ridho Ustaz, gitu. Semuanya sama-sama nerima. Wajar dong kita minjem 1 juta, kemudian supaya yang minjemin juga dapat untung, maka dilebihin 100.000 waktu ngulanginnya. Nah, bersepakat atas sesuatu yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan. Orang yang berzina, Bapak Ibu, suka sama suka misalnya. Ya, ada
perempuan dan laki-laki pacaran, kemudian terjadilah hubungan zina. Ketika ditanya sama Pak RW, ketangkep basah itu lagi zina, ditanya, kenapa kamu zina? Orang saya suka sama suka kok Pak, pacar saya juga suka gitu. Apakah kemudian zina menjadi halal? Tidak, ya. Karena berzina itu adalah haram dilakukan walaupun suka sama suka. Demikian juga ketika kita memperjanjikan tambahan pada saat pinjam meminjam, walaupun sama-sama ridho, sama-sama oke nih, ya, saya diuntungkan karena bisa terlepas dari kesulitan, orang yang minjemin juga bisa dapat keuntungan dari meminjamkan uangnya, kita sepakat deh nanti ditambahin gitu. Nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hal itu termasuk yang diharamkan dan masuk dalam kategori ribawi. Lalu yang halal bagaimana? Apabila kelebihan itu tidak diperjanjikan, ya. Apabila kelebihan itu tidak diminta, apabila kelebihan itu tidak dijanjikan oleh orang yang minjam. Kasusnya sama seperti Nabi dulu, ya. Ketika Nabi pinjam onta, maka Nabi mengembalikan onta yang terbaik tanpa adanya ikatan, ya, tanpa ada ikatan. Jadi kalau kita minjamnya 1 juta, kembalinya 1 juta, tapi alhamdulillah ketika lagi mulangin, kita lagi ada duit nih Pak. Lalu kita bilang, alhamdulillah nih, saya lagi ada uang, saya tambahin, gitu. Jadi nggak diperjanjikan, tidak diminta, ya, dan tidak juga menjanjikan. Nah, itu yang diperbolehkan. Jadi yang masuk 3 atas itu utang yang tidak diperbolehkan, pinjaman yang dilarang, yang terakhir yang bawah itu pinjaman atau utang yang dibolehkan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sugesti kepada kita, kalau kita mulanginnya lebih baik, lebih bagus, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, ini dalilnya ya, khairukum ahsanakum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik saat mengembalikan pinjamannya. Tapi tidak diperjanjikan, tidak menjanjikan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan utang piutang atau pinjam meminjam. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan, ya, memberikan pinjaman itu adalah satu yang mustahab. Mustahab itu artinya yang dicintai, disukai, disenangi. Dan kalau bagi orang yang memberikan pinjaman itu kedudukannya lebih disukai. Karena apa? Karena dia bisa membantu orang keluar dari kesulitannya, dari hajatnya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu cinta, suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Nah, sehingga meminjamkan orang itu termasuk perbuatan yang ihsan, yang baik, ya, dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya, ya, hukum pinjaman bagi pemberi pinjaman masih yang sama itu, man manaha munihatan warithin. Barang siapa yang memberikan pinjaman berupa uang. Nah di sini ada kesimpulan, wal muradu bil manihatil warithi huwal qard. Bahwasanya orang yang meminjamkan uang kepada orang lain itu, ya, sama ganjarannya seperti nanti wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini sama seperti orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ini keterangan-keterangan dari para ulama kenapa orang yang memberikan pinjaman atau utangan itu lebih baik dan termasuk perbuatan baik, ya. Karena itu adalah tafrijan min akhihil muslim, karena merupakan solusi bagi orang lain yang dalam kesulitan. Dan begitu juga sebaliknya, ya, bagi orang yang meminjam itu ini dibolehkan. Dalam ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ayat surat Al-Baqarah 282 itu kan bicaranya tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, ketika kalian melakukan transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka tulislah. Ini perintah Allah.
Atau dalam surat An-Nisa ayat 11 itu mimba diwasiyati yusibiha audain. Ya, setelah memberikan wasiat atau memberikan catatan tentang utang piutang. Nah, ketika Allah menyebutkan ini, dzakarallahu taala at-tadayyun fil ayataini wa aqrahu fadalla dzalika ala annahu mubah. Ketika Allah menjelaskan tentang hutang piutang pada dua surat di dua ayat ini, maka para ulama menyimpulkan ya hutang piutang termasuk satu hal yang dimubahkan bagi orang yang membutuhkan. Ini hukumnya mubah. Dan beberapa hadis juga menunjukkan demikian. Ya. Nabi meminjam dan lain sebagainya, sahabat juga ada yang meminjam. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi di dalam surat Al-Baqarah 282 itu disebutkan faktubuhu, maka tulislah. Ya. Di sini ada ilmu akuntansi sebetulnya. Ya. Allah memerintahkan kita untuk belajar akuntansi, mencatat hutang piutang, masuk dalam kategori ilmu apa lagi itu? Kalau kita punya hutang piutang dinotariskan, ya. Datang ke notaris dicatatkan. Apa yang dicatatkan jumlahnya, berapa minjemnya, berapa utangnya, kemudian jenis utangnya itu apa, jangka waktunya kapan, sampai berapa lama, kemudian saksinya juga harus tercantum di dalam akta atau dalam tulisan, dalam catatan. Saya pernah menyaksikan ada orang yang sangat apik, Pak, mencatat utangnya. Jadi dia bilang ada orang yang utang ke seseorang itu dari tahun 86 belum dibayar, Pak. Itu catatannya ada tuh, ya. Siapa-siapa yang punya utang itu ada catatannya. Ini orangnya apik dan catatannya itu dijaga. Yang sudah bayar kemudian dicontreng tanggal berapa, tanda tangan orang yang bayar. Itu apik banget orangnya. Sampai dia bilang ini ada orang yang utang dari tahun 86 belum bayar. Tahun 86 kalau utangnya 10 juta ke tahun 2022 itu berapa, Pak? Ya. Mungkin 10 juta zaman dulu tuh udah bisa beli tanah di daerah Sudirman kali ya. Gitu. 10 juta tahun 86. Nah, ini harus dicatatkan ketika kita melakukan utang piutang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh terjadi adalah ketika kita ngutang tapi nggak ada niat baik untuk bayar. Nah, jadi kata Allah, kata Rasulullah, man akhadha amwalun nasi yuridu adaha adallahu anhu. Kalau ada orang yang ngutang atau minjem tapi dia masih punya niatan baik untuk membayarnya, maka Allah akan memberikan jalan orang itu untuk mengganti atau membayar utang atau pinjamannya. Tapi sebaliknya, man akhadha yuridu itlafuha atlafahullah. Tapi kalau dia maksud minjem itu buat ngemplang, ya, nggak ada niat untuk mau bayar, cuman ingin ngambil harta orang lain, kata Rasulullah SAW, atlafahullah, Allah akan mempailitkan dia. Jadi karena niatannya aja udah nggak baik, ya, nggak mau bayar utang, masuk waktu syuruk ya. Kemudian hutang gadai, ya, kalau tadi nggak mau bayar, kalau ini hutang gadai. Nah, kata ulama, fi ba'dil amakin sami'na bi'adatin sayyi'ah. Di beberapa tempat, beberapa wilayah ada orang yang melakukan kebiasaan jelek. Kenapa? Ketika dia berhutang, ada jaminan yang dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Nah, jaminan yang dipegang ini masuk dalam kategori hukum gadai. Kita minjem nih, tapi sawah kita dijadikan jaminan. Yang lebih naifnya, kata beliau, sawah yang dipinjam itu kemudian dipakai sama yang minjemin. Jadi selama masa pinjaman, sawah itu ditahan oleh si pemberi pinjaman. Ya. Maka ketika dia dipinjamkan uang, barangnya digadaikan, kemudian dipakai oleh si pemberi pinjaman, maka hal tersebut termasuk transaksi yang menimbulkan riba.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu minjemin duit, kemudian dititipin motor Pak sebagai jaminan, ya motor ditaruh di rumah kita misalnya, ini saya gadein motor saya deh, berarti motor yang kita terima sebagai jaminan itu nggak boleh dipakai. Ya. Kalau dipakai berarti kita mengambil manfaat dari yang minjem uang ke kita. Ketika mengambil manfaat, maka manfaat yang kita peroleh hukumnya adalah riba. Oh dipinjemin, saya pinjam uang, jaminannya apa? Sawah. Nah ketika sawah itu digunakan, berarti kita mendapatkan manfaat dari sawah yang digadaikan ke kita. Maka manfaat dari sawah itu termasuk kategori hukum riba, nggak boleh digunakan. Nah ini hati-hati dengan hutang, walaupun hutang itu boleh bagi yang membutuhkan, dan sedekah atau mustahab lebih dicintai bagi yang meminjamkan, tapi berhati-hati. Karena apa? Karena berhutang itu merupakan kehinaan dia di siang hari dan membawa kesengsaraan di malam hari. Ya. Betul Pak ya? Kalau kita minjem itu kayaknya ngelihat orang yang minjemin pengennya jauh aja gitu. Yang tadinya dekat teman saudara, tapi karena utang piutang akhirnya dipecah gitu. Ya. Bahkan bisa jadi utang itu menghinakan. Ya, orang yang minjemin uang itu kadang mulutnya juga lancip Pak. Oh jangan gaul sama si itu, dia mah orangnya suka ngutang dulu kan gitu. Itu kan menghinakan. Ya. Nah, hutang itu kalau di siang menghinakan dan di malam hari itu membawa kesengsaraan. Tidurnya nggak tenang. Takut-takut debt collector datang. Orang yang mau nagih itu datang. Nah makanya sebisa mungkin kalau nggak butuh-butuh banget, jangan ngutang, jangan minjem. Ya, karena kalau orang sudah punya utang, sudah punya pinjaman, itu hidupnya gelisah. Ya, dia takut kemana aja, yang tadinya temenan jadi musuhan. Bahkan dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, kalau udah punya utang juga akhirnya nggak mau silaturahmi, nggak mau kumpul lagi. Nah ini mudah-mudahan kita terhindar dari utang dan kita niatkan. Ya, alhamdulillah sejak sejak berapa tahun lalu saya udah punya azam. Kalau saya butuh motor, saya butuh mobil, harus nabung dulu. Ya, kalau udah uangnya cukup baru beli. Gitu. Jadi nggak punya utang lagi. Ya. Rumah, kendaraan, semuanya udah dilunasin. Ya, kalau mau milikin lagi ke depannya, mudah-mudahan nggak ngutang. Tapi alhamdulillah bisa ngutangin Mbak. Bisa ngutangin apa? Dalam artian membantu saudara yang Terima kasih Pak Ustaz. Di dalam materi tadi dikatakan bahwa orang yang berhutang baik dalam perjanjian maka itu haram. Kalau negara hutang pada negara lain, pada pihak-pihak lembaga dunia, ada perjanjian. Apa yang akan dipakai oleh bangsa kita ini, kami mau infrastruktur atau yang lain, apa tidak merasakan negara itu masih ada perjanjian. ya utang negara Pak ya. Bagaimana negara yang ngutang ada bunganya kan gitu. Pasti diperjanjikan tuh, nggak mungkin yang namanya soft loan pun pinjaman lunak pasti ada bunganya. Selunak-lunaknya pinjaman, ketika namanya soft loan pinjaman lunak pasti ada bunganya. Dulu zaman Orde Baru kalau nggak salah Pak, pinjaman yang nggak ada bunganya dulu dari Jepang doang kalau nggak salah ya. Jepang minjemin ke Indonesia itu di zaman Pak Harto kalau nggak salah itu tanpa bunga. Ya, tapi kalau sekarang semua pinjaman pasti ada bunganya. Ya. Yang sekarang terjadi lagi hangat-hangatnya, panas-panasnya di Rempang itu pun kita punya kewajiban untuk
membayar bunga investasi di Rempang itu sekitar berapa triliun ya dalam 1 bulannya. Karena investasi yang dilakukan oleh China di Rempang itu sekitar 176 triliun. Ya, 176 triliun. Dan itu harus memindahkan orang-orang yang ada di pesisir itu. Ya, ada di pesisir. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus dipindahkan? Karena pasir laut yang ada di Rempang itu bahan baku terbaik untuk bikin kaca. Gitu. Ya. Jadi pasir laut Rempang itu bahan baku terbaik untuk bikin kaca. Makanya nafsu banget pengen mengeluarkan, menyingkirkan, memindahkan secara paksa penduduk Rempang yang sudah hidup dari 1800-an di sana ya. Karena memang di situ ada bahan baku yang paling terbaik untuk bikin kaca. Dan masih ada lagi sumber-sumber alam lainnya yang bisa digunakan untuk memproduksi gitu. Nah, ini kan investasi itu nggak gratis. Pasti ada bunga yang harus dibayarkan. Nah, kalau begini, siapa sebetulnya yang nanggung dosanya kan gitu? Ya. Sama seperti perusahaan misalnya. Perusahaan itu bisa jalan karena disebabkan adanya utang misalnya. Ya. Perusahaan X mau memproduksi, ternyata untuk supaya perusahaannya jalan dia harus minjem. Ya, minjemnya itu juga harus kena bunga, ada tambahan dan itu diperjanjikan. Ini kan kasusnya sama baik negara maupun perusahaan. Kalau sudah seperti ini siapa yang nanggung dosanya? Ya, karena kan ada kelebihan yang harus dibayarkan dari pinjaman. Nah, maka orang yang bertanggung jawab memimpin negeri ini, memimpin perusahaan, dialah yang bertanggung jawab atas bunga atau kelebihan yang diperjanjikan tersebut. Gitu. Rakyat tentunya nggak tahu apa-apa kan, gitu. Dan kebutuhannya kita juga nggak tahu. Yang dipinjam berapa, yang masuk kantong berapa, yang dikembalikan bunganya berapa. Begitu juga perusahaan demikian. Ketika orang kerja di situ suka ada yang nanya, perusahaan saya itu minjem dari bank. Ketika minjem dari bank, mulanginya kan kena bunga. Karyawan itu kena dosa enggak? Ya, karyawan tidak terkena dosa, dia hanya mendapatkan gaji dari pekerjaan yang dia lakukan. Karena jasanya dia punya tenaga nih Pak. Karyawan itu karena dia punya tenaga, punya keahlian, kemudian dia disewa untuk bekerja di situ. Maka atas pemberian jasa, pemberian keahlian itu dia diberikan uang. Masalah utang piutangnya tanggung jawab manajemen perusahaannya, tanggung jawab direksi dan komisarisnya. Nah, jadi alhamdulillah Pak, kita rakyat itu tidak terkena dosa utang negara, tapi diwajibkan untuk tetap membayar utang. Ya, dari mana? Dari pajak. Dari pajak yang kita bayarkan itu salah satunya adalah untuk membayar utang-utang negara itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas rakyat terbebaskan dari hutang piutang yang diperjanjikan yang ada kelebihan oleh negara. Itu menjadi tanggung jawab pimpinan yang saat itu tanda tangan. Ya, pimpin. Ya. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah yang menandatangani, Pak. Yang menandatangani. Adapun yang datang belakangan itu yang ketiban pulung, melanjutkan pembayaran utang. Jadi yang pemimpin yang belakangan kalau dia nggak ngutang alhamdulillah kan gitu. Tapi dia harus menanggung apa yang diperbuat oleh pimpinan sebelumnya. Makanya zaman Pak SBY kalau nggak salah beliau melunasi hutang-hutang IMF kan gitu ya. Jadi utang-utang IMF yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya itu zaman Pak SBY lunas tuh. Tapi setelah kesini lagi muncul lagi utang IMF. Gitu. Berarti yang menandatangani itulah yang bertanggung jawab yang terkena dosa dari pinjaman yang ada kelebihannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau sekarang itu kan di kita kan di Indonesia kan inflasinya tinggi. Apanya? Inflasi. Jadi nilai uang itu kan berkurang ya. Iya. Kalau misalnya kita dengan pinjaman sekarang misalnya 10 juta, nanti kita mintanya 5 tahun lagi itu dengan nilai yang bisa beli barang 10 juta, itu boleh nggak Pak?
Ya, jadi kalau kita ngutanginnya pakai rupiah, Pak, 10 juta lah, 10 juta. Maka mengembalikannya lagi 10 juta sesuai dengan jumlah angkanya pada saat minjem. Gitu. Tapi berbeda kalau misalnya Bapak minjemnya 10 juta. Perjanjian kita 10 juta ini setara dengan emas ya. Misalnya 10 juta dapat 10 gram lah misalnya. Maka yang diperjanjikan saya pinjemin ke kamu, ke Anda senilai 10 gram emas gitu. Jadi dikonversi dulu. Dari 10 juta yang kita pinjamin dikonversi ke nilai emas. Itu lebih aman sebetulnya ketika inflasi itu betul-betul sangat dahsyat gitu. Ya, karena ke depan itu isunya kan uang itu akan dipotong nolnya, ya. Yang tadinya 1.000 itu jadi 1 rupiah. Yang tadinya nanti 10.000 itu jadi 10 rupiah. Gitu. Nah itu juga bisa menimbulkan inflasi yang dahsyat. Kan inflasi itu kan apa namanya pada saat orang tidak bisa membeli kebutuhannya kan dari tahun ke tahun gitu. Nah, ketika harga terus seolah-olah melambung, tapi masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang melambung itu. Nah, sehingga berpengaruh ke nilai mata uang. Makanya yang paling aman ya dalam transaksi itu kita membackup, melakukan hedging, lindung nilai dengan emas gitu. Ya. Bapak Ibu ikut asuransi pun kalau inflasi tinggi nggak manfaat gitu. Kita kan biasanya mau nyimpen nih pakai asuransi buat apa? Buat anak kuliah misalnya, buat anak sekolah. Tapi kalau inflasinya terlalu tinggi, nilai yang akan kita dapatkan itu ya nggak ada nilainya juga, gitu. Nggak ada harganya. Tapi kalau Bapak Ibu nabungnya pakai emas hari ini, misalnya emas hari ini nilainya 100 juta, 100 gram lah itu. Nah nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan sama, gitu. Dia nggak akan berubah. Makanya Nabi nyebut yang namanya kita kurban itu dengan 2 dinar. Jadi zaman dulu beli kambing itu 2 dinar, Pak. Zaman sekarang kalau kita beli kambing juga nilainya 2 dinar juga. Karena 1 dinarnya berapa? 1 dinar itu kan 4,1. Ya. Beli kambing yang harganya 2 dinar itu 8 jutaan, bagus nggak? Nah, jadi dulu harga kambing itu 2 dinar. Sampai saat ini juga harga kambing itu 2 dinar. Nggak berubah. Kalau dulu 2 dinarnya misalnya cuma 2 juta, sekarang 2 dinarnya sudah 8 juta misalnya. Karena harga emas yang tetap stabil itu. Yang nggak stabil mata uang di kita. Ya. Jadi kalau kita mau nabung, mau nyimpen, misalnya buat sekolah anak, buat nikahan anak, lebih bagus pakai emas, ya, ketimbang pakai asuransi. Gitu. Ya, asuransi kan mata uangnya masih mata uang lokal juga. Kalau inflasi, ya udah wassalam, nggak ada harganya. Ya. Bagusnya. Baik, masih ada? Silakan, Pak. Ya. Dikonversi dulu. Di awal sudah di state. Jangan kemudian ketika sudah jalan baru diubah, nggak boleh. Jadi harus di state dari awal. Saya minjemin senilai emas sekian gram. Nanti gantinya juga senilai emas, misalnya 10 gram saat ini kan udah bukan 10 juta lagi gitu, misalnya udah 15 juta kan gitu. Maka diganti dengan senilai emas 10 gram saat ini. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Jadi ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kalau bank konvensional itu yang dibisniskan, ditransaksikan, diperjualbelikan itu adalah uang, Pak. Ketika kita minjam uang, maka uang itu adalah aset yang dipinjamkan. Ketika kita minjam uang, kita harus membayar harga uang itu. Ya, kita minjam 10,
ngulanginya 12 gitu kan. Ya. Ada cost of fund yang harus dibayar, ada nilai yang harus dibayar dari uang yang kita pinjam gitu. Nah, berbeda dengan bank syariah. Jadi kalau di konvensional kan bank dapat pinjaman dari nasabahnya nih sebagai dana pihak ketiga. Kemudian bank buang duit lagi ke orang yang butuhin, maka bank mengenakan bunga lagi. Ya, jadi yang dibisniskan adalah uangnya. Berapa nilai cost of fund-nya itu? Ya, nilai dari uang yang dipinjamkan. Nah, kalau di syariah tidak seperti itu. Ya, nasabah kepada bank itu akadnya bisa mudharabah, bisa wadiah. Mudharabah itu apa? Investasi. Investasi bank, saya investasi ya terhadap proyek-proyek yang dikelola oleh bank. Gitu. Kemudian ada yang kedua, akadnya titipan. Ada nasabah yang bilang, "Bang, saya titip uang ya." Nah, nasabah menitipkan. Tapi kata bank kepada nasabah yang titipan ini, "Bapak Ibu yang nitip uang sama saya, tapi uangnya boleh saya pakai untuk investasi ya." Nah, kemudian bank menyalurkan kepada yang membutuhkan. Proyeknya apa? Bisa jual beli, ya, bisa modal kerja, bisa investasi, ya, working capital atau dia investment. Orang yang membutuhkan ini, ketika dia butuh misalnya drum truck gitu kan, bank menyarikan dulu mobil drum trucknya, kemudian dia beli, dia membatikkan, memarginkan mobil yang mau dijual ke nasabahnya. Atau nasabahnya punya project, saya punya pabrik makan ayam ya, bank mau investasi berapa nih? Maka bank sebagai wakilnya nasabah itu menginvestasikan dananya ke pabrik pakan ayam misalnya. Dari investasi pakan ayam itu dia mendapatkan pendapatan berdasarkan nisbah itu, ya. Jadi kalau di bank syariah Pak, itu pendapatan itu sifatnya floating, fluktuatif itu. Nah, makanya nasabah bank syariah itu doanya selalu baik. Mudah-mudahan bank saya tempat investasi itu hasilnya selalu baik. Kenapa? Karena kalau hasilnya baik, bagi hasilnya gede, gitu kan? Kalau bagi hasilnya kecil, yang dibagikan ke nasabah juga kecil, gitu. Ya, makanya ini keunggulan sistem Islam kalau kita jalankan secara betul-betul, gitu ya. Apa yang kita investasikan, kita bisa mendapatkan hasil ketika yang mengelola usaha kita itu untung, gitu. Beda sama bank konvensional. Ketika dia buang dana, buang uang yang dipinjamkan ke nasabah untung nggak untung harus bayar bunganya sekian, gitu. Yang diperjanjikan bunganya 7%. Dia usahanya lagi nggak bagus nih. Ketika dia cuma untung 2%, kewajiban kepada banknya 7% wajib. Jadi ada negatif spread, ya, ada selisih negatif yang harus dibayarkan nasabah debitur kepada krediturnya, pada pihak banknya. Nah, makanya yang digunakan sistem bunga itu sebetulnya tidak adil. Ketika usahanya lagi nggak bagus, tapi dia tetap punya kewajiban bayar bunganya sebagaimana yang diperjanjikan. Nah, kalau di bank syariah, membayar bagi hasil itu sesuai dengan pendapatan usaha. Nah, ini kalau dijalankan betul-betul, insya Allah barokah yang kita dapatkan, ya. Kita mendapatkan penghasilan yang halal dari proyek usaha bisnis yang dikelola oleh bank dengan nasabah debiturnya, dengan nasabah yang punya kebutuhan untuk investasi atau untuk membeli aset, ya. Nah, makanya bagi hasil yang kita peroleh, ya, kalau banknya betul-betul mengelola secara syariah, insya Allah halal, Pak. Nah, cuman kan ada bank yang SDM-nya masih kurang bagus nih, ya. Ada bank-bank syariah yang SDM-nya masih banyak yang belum memahami tentang konsep syariahnya, gitu. Makanya ini perlu bertadarus, perlu bertahap, gitu. Memahamkan orang itu nggak gampang, Pak. Jadi mengupgrade misalnya pimpinan seorang perbankan konvensional supaya dia paham tentang ilmu syariah, itu nggak cukup di training seminggu pada saat dia pindah kerja misalnya ke bank syariah, ya. Itu perlu perlu pendidikan yang berkelanjutan.
Nah, makanya kalau betul-betul sistem syariahnya dilakukan di bank itu, maka bagi hasil yang kita peroleh itu insya Allah halal. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu, ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Jadi ibu beli barang sudah disepakati ini kan, barangnya harganya sekian, cicilannya eh, oh tidak pakai cicilan. Enggak, ketika ibu misalnya transaksi, pembayarannya tunai atau nyicil Bu? Tunai. Nah berarti pada saat mesen nih, pada saat mesen, berarti kan sudah disepakati. Ibu pesen kulkas harganya 2 juta ya dengan merek A B C D gitu kan, mereknya misalnya Sony lah gitu ya, harganya 2 juta. Pesen sama ibu kan gitu, saya pesan sama ibu, ibu udah beliin nih kan gitu ya, ibu udah beliin kulkas merek Sony yang sesuai pesanan saya, kemudian sudah dikasihkan ke saya belum? Betul. Uh-uh. Mm-mm. Mm-mm. Ya Ibu, jadi namanya akad itu boleh tertulis dan tidak tertulis. Gitu. Boleh lisan atau boleh dengan bahasa isyarat kalau orang yang berkebutuhan khusus. Orang yang gagu itu kan nggak bisa ngomong Pak. Ya, maka ketika akad dia pakai bahasa khusus kan. Atau ketika dia pesan ada PO purchase order itu bisa dilakukan secara lisan. Bu, saya butuh kulkas nih, mereknya Sony, bisa nggak Ibu beliin dulu kan gitu ya. Maka atas pesanan saya, ibu mempertegas lagi, betul nih mau beli kulkas kan gitu ya. Nanti saya cariin kalau memang mau, betul saya lagi butuh kulkas nih. Maka dengan adanya pesanan itu ibu beli kan, ibu beli. Nah ketika sudah ibu beli, sudah bayar ke si penjualnya, ternyata saya ngebatalin kan gitu. Boleh nggak saya ngebatalin sepihak? Nggak boleh Bu. Saya nggak boleh membatalkan sepihak atas pesanan yang sudah saya pesan ke ibu. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang harus membatalkan itu. Nah, kalau nggak ada alasan yang membatalkan, maka transaksi itu harus jadi. Kalau ada alasan, misalnya ternyata kulkas yang saya pesan itu tidak sesuai, maka boleh membatalkan itu. Tapi kalau sudah dipesan sesuai dengan yang diminta, nggak ada perbedaan, ya atas yang dipesan itu, ibu pokoknya beli barang itu sesuai apa yang dia bilang lah, yang dia sampaikan. Nggak ada alasan kemudian, kulkasnya ternyata nggak sesuai yang saya minta nih, saya pesan. Nah kalau nggak ada alasan itu, tidak boleh ada pembatalan sepihak. Karena dalam hal ini ibu sebagai orang yang dipesan untuk membeli kulkas itu sudah mengeluarkan biaya-biaya. Sudah
Ya, kalau transaksinya nggak bisa dibatalkan, itu. Karena apa? Karena sudah pesan kan gitu. Kecuali ada hal-hal yang di luar pesanannya itu, dia boleh membatalkan kalau barangnya nggak sesuai yang dipesan. Gitu. Kemudian boleh nggak kita nagihkan? Nah, berarti kan ini harus terjadi jual belinya nih Bu. Kalau yang pertama kan masih pesan ya, masih pesan, Ibu tolong beliin kulkas dong gitu. Nah ini masih pesan, maka harus ada transaksi jual belinya, nggak bisa nggak bisa sepihak membatalkan. Kalaupun terpaksa harus dibatalkan, maka ibu bisa meminta sebesar ganti rugi yang ibu tanggung. Gitu. Misalkan dalam pembelian kulkas itu ada kerugian di pihak ibu nih, maka ibu boleh mengecas mengenakan beban itu kepada orang yang mesen tadi. Gitu. Ada kerugian misalnya harga kulkasnya 2 juta, ibu ada kerugian misalnya sebesar 500.000 yang ibu tagihkan kepada orang yang pesan kulkas itu. Jadi nggak full 2 juta Bu. Nggak full 2 juta, tapi sesuai dengan kerugian yang ibu tanggung atas pembelian kulkas tersebut. Kalau misalnya rugi saya 2 juta karena sudah keluar uang 2 juta buat beli kulkas kan gitu, maka ibu boleh minta itu kepada orang yang pesan itu. Kalau yang kalau ibu ikhlaskan itu lebih bagus. Nah, makanya dalam Al-Quran itu orang yang nggak bisa membayar kewajibannya bisa dikasih maisarah. Iya. Jadi masuk ke dalam kategori sedekah. Ya, kita boleh membebaskan orang yang punya utang, ya, punya kewajiban kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Salam. Pada saat orang tua itu meninggal, nah salah satu yang dari mereka itu kan untuk balikan. Apakah itu sifat utang antara orang tua dan anak? Apakah itu untuk balikan uangnya? Ya, jadi pemberian orang tua ke anak pun harus jelas Pak. Ketika di awal, ketika orang tua ngasih ke kita, ini sifatnya utang atau hibah atau mengasih sedekah gitu. Ya, kan jelas bisa jadi ketika kita butuh uang, pada saat itu kita datang ke orang tua kita. Mah, ayah, bapak punya duit nggak? Gitu. Buat apa? Itu anak-anak belum bayar sekolah gitu kan. Nah, maka pada saat misalnya orang tua ngasih, itu tercatatnya apa? Kalau misalnya kita bahasanya pinjam, Pak ada uang kok, pinjam dulu lah, anak-anak belum bayar uang sekolah nih gitu. Maka ketika bahasa kita pinjam, maka itu hutang Pak. Apalagi orang tua biasanya suka nyampein tuh ke anak yang lain. Tadi empok lu datang tuh minjem duit gitu. Ya, dan empok lu datang, abang lu datang minjem duit buat bayar sekolah anaknya kan gitu. Nah, bisa jadi dari informasi orang tua ke anak-anak yang lain itu terekam di anak-anak yang lain bahwasanya empoknya, abang ini pinjam duit sama siapa, sama emaknya kan gitu, sama bapaknya. Maka kalau itu catatannya sebagai pinjaman, utang, itu wajib diganti walaupun kepada orang tua. Tapi kalau orang tua ngasih, ya misalnya udah lu nggak usah pinjem deh, ini gue kasih aja buat bayar cucu, itu kan bayar uang sekolah cucu gitu. Nah, maka itu adalah pemberian hibah, hadiah gitu buat anaknya, buat cucunya. Nah, kalau dia sifatnya hibah, pemberian, maka tidak boleh dianggap utang.
karena pemberian itu. Nah, tinggal diperjelas tuh pada saat kita sama orang tua dulu, minjem apa memang minta. Nah, kadang ada juga yang kita minta tapi orang tua nganggapnya utang kan gitu. Ya, nah, itu harus diperjelas dulu. Kalau sudah jelas, kita kan ketika misalnya empok kita, pas adik kita bilang, bang, dulu minjem sama bapak ya sekian. Kata abangnya, enggak, dulu minta gitu, dikasih sama bapak. Oh, bapak bilangnya minjem gitu. Nah, kalau bapaknya bilang minjem berarti utang kan gitu. Nah, ini harus jelas, makanya transaksi di awal ya, akadnya itu harus jelas, pinjam, hibah, hadiah, ngasih atau apa kan gitu. Nah, kalau bahasanya sudah pinjam berarti utang yang harus dibayarkan. Nah, kalau utang orang tuanya udah meninggal nih, itu jadi harta warisan, Pak. Jadi harta warisan yang tapi orang tua udah meninggal. Nah, ketika kita bayar tuh utang yang 10 juta ke orang tua kita, itu jadi harta waris. Harta waris yang 10 juta itu bapak dapat, adik bapak dapat, yang punya hubungan ahli waris dapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup karena BKT udah penuh ya. Mau jogging juga. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan bisa kita jauhi, hindari hutang piutang ini kalau tidak dibutuhkan sama sekali. Tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.